Teja Paku Alam 16 clean sheets dalam 25 pertandingan. 2 pertandingan lagi, maka dia akan melewati rekor clean sheets di Liga Indonesia. Tapi di sisi lain, di pemanggilan timnas terakhir, Teja tidak terpilih nih. Jadi apakah Teja itu memang hebat atau selama ini beruntung aja nih defender-defender Persibnya yang jago? Kita bahas di video kali ini. Menarik memang membahas tentang Teja Paku Alam gitu ya. Jadi 16 clean sheet dalam 25 pertandingan itu adalah rekor yang luar biasa. Belum ada lagi nih kiper di Liga Indonesia dengan catatan statistik yang seperti itu gitu. Namun perdebatan banyak terjadi nih, apakah memang kualitas Teja nih yang luar biasa atau itu tadi terbantu sama pertahanannya dari Persib Bandung. Di video kali ini akan kita bahas tentang Teja Paku Alam. Seperti khasnya channel ini, kita akan menggunakan data-data yang sudah saya kumpulkan mostly dari SofaScore. Jadi kalau menurut teman-teman video-video yang ada di channel ini bermanfaat, boleh teman-teman subscribe, membantu agar channel ini menjadi semakin berkembang. Terima kasih. Oke, kita mulai dari overview tentang Teja Paku Alam gitu ya. Jadi di musim kali ini di Liga 1 dia udah main di 25 pertandingan dan jumlah menit bermainnya pun cukup banyak ya dengan 2.250 menit. Dari 25 pertandingan tersebut, dia kebobolan 13 dan berhasil clean sheet sebanyak 16 kali gitu ya. Nah, memang kalau kita mulai ini dari membahas tentang pertahanannya Persib Bandung, ini coba saya lihat ya data untuk peringkat 1 sampai dengan 5, khusus kita lihat dari sisi defensifnya. Kelihatan sekali memang di sini Persib hijau semua ya, menunjukkan bahwa memang secara pertahanan, secara tim Persib Bandung itu kuat sekali nih. Jumlah shot space atau shot lawan ke Persib gitu ya, itu cukup rendah nih, hanya beda 1 dari Persija Jakarta. Memang dua tim ini secara pertahanan membuat lawan itu menjadi sangat minimal dalam melakukan tendangan, dan itu kelihatan bedanya ya di posisi 5 besar aja dengan pesaing-pesaing lainnya itu perbedaannya sangat cukup jauh gitu ya. Dan itu juga termasuk untuk shots on target face-nya juga dua tim ini sangat sedikit gitu ya dapatnya gitu. Nah, tapi perbedaan mulai terlihat ketika kita membahas jumlah kebobolan gitu ya. Di sini yang hijau Persib sendiri dengan 16 kebobolan gitu ya, sedangkan tim lain udah di 20-an atau 30-an gitu ya. Nah, ini menandakan, menggambarkan lah ya bahwa secara pertahanan memang Persib sangat kuat gitu. Kalau kita lihat XGA sendiri, artinya total dari kualitas peluang yang berhasil diciptakan oleh lawan dari 27 pertandingan, Persib itu normalnya kebobolan 23,74 gol, tapi realnya Persib cuma kebobolan 16 gitu ya. Nah, di sini kalau dari sini sih kita bisa melihat, dan sudah jadi rahasia umum ya, bahwa pertahanan Persib itu sangat kuat gitu ya, tapi belum bisa menggambarkan apakah kuatnya itu karena memang backnya kuat gitu ya, atau karena memang kemampuan dari Teja Paku Alamnya gitu ya. Kita buka data yang lain. Nah, ini sekarang saya tampilkan data match by match-nya Persib Bandung. Kalau data yang tadi adalah untuk 5 tim teratas, kalau ini kita fokus ke Persib Bandungnya gitu ya. Dari data ini yang bisa kita lihat adalah bagaimana nilai XGA dari lawan setiap pertandingan Persib gitu. Dari sini kelihatan dari dari warnanya lah ya gitu. Dari 27 pertandingan tersebut memang rata-rata Persib itu bisa membuat lawan seolah-olah tidak berdaya gitu ya. Jadi membuat lawan itu tidak bisa menciptakan peluang dengan kualitas yang sangat baik. Dari 27 pertandingan tersebut praktis hanya dua pertandingan nih di mana musuhnya itu bisa menciptakan peluang dengan dengan nilai yang tinggi gitu. Yaitu pada saat away melawan Malut United, nilainya itu 2,87, artinya Malut itu seharusnya bisa menciptakan 2 sampai 3 gol. Dan yang kedua adalah ketika away melawan Borneo FC gitu ya. Dan di dua pertandingan tersebut memang kita tahu sendiri ya kondisinya. Pada saat melawan Malut memang seolah-olah itu sudah menjadi calculated loss-nya Persib Bandung. Ya, sedangkan pada saat melawan Borneo FC di away gitu ya, itu posisinya Persib udah unggul dulu, dan di babak kedua bagaimana perubahan strategi dari Borneo memang bisa membuat secara penyerangan Borneo lebih tajam gitu ya. Dan itu udah kita bahas juga di match analisis. Nah, lalu ada juga hitungan di mana kita nilai XGA dikurang dengan kebobolan realnya gitu. Jadi XGA itu seolah-olah di atas kertas kebobolannya harusnya jumlahnya senilai XGA. Nah, realnya berapa adalah di goal conceded-nya gitu ya. Jadi ketika nilainya positif, maka pertahanannya bisa dibilang overperform pada pertandingan tersebut. Nah, dari 27 pertandingan bisa kelihatan ya. Jadi Persib itu nilainya minus itu yang underperformnya itu hanya di 7 pertandingan gitu ya. Dan itu catatan yang cukup impresif gitu. Berarti 20 pertandingan lainnya
pertahanannya Persib benar-benar overperform gitu ya. Nah ini juga dan bisa kelihatan polanya gitu ya. Banyak nilai negatifnya itu adalah di awal-awal, dari pekan ke-1 sampai pekan ke-6. Itu adalah masa-masa di mana Persib itu benar-benar adaptasi gitu ya, karena di pekan-pekan tersebut Persib dapat banyak hasil minor, kalah dari Persijap, seri dari PSIM, kalah dari Persita, itu semuanya ada di periode itu gitu. Dan harus jadi catatan juga ya bahwa di 27 pertandingan tersebut Teja hanya bermain di 25 pertandingan karena ada satu pertandingan di mana Adam Sibek yang jadi kiper dan satu pertandingan lagi adalah Fitrah Maulana yang menjadi kipernya gitu ya. Kalau kita bahas hanya pertandingan yang kipernya itu Teja gitu ya, berarti ada 25 pertandingan. Ini juga kelihatan nih grafiknya nih. Seolah-olah seperti ada 3 periode nih yang terjadi di lini pertahanan Persib. Di periode awal tadi ya, di periode di mana Persib ya masih adaptasi karena banyak pemain baru gitu ya. Itu Persib dari 5 games kebobolan 4 gol. Itu periode kelam di awal lah gitu ya. Jadi banyak hasil minor dari Persib di musim ini terciptanya di periode tersebut. Lalu ada periode di game week 6 sampai 22 di rentang tersebut Teja bermain di 15 pertandingan dan hanya kebobolan 5 gol gitu ya. Ada satu lonjakan kecil karena di sini yang pertandingan melawan Malut itu ada di periode ini. Tapi selain pertandingan melawan Malut, setiap pertandingan lain itu benar-benar pertahanan Persib itu seolah-olah tidak bisa dibongkar lah ya gitu. Lalu periode terakhir, ini periode belakangan sih sebenarnya ya. Di pekan ke-23 sampai 27, Teja bermain di 5 pertandingan dan kebobolan 5 gol. Nah ini memang kita harus lihat juga dari fixtures-nya gitu ya. Di periode ini tuh Persib away ke Persebaya dan away ke Borneo. Itu 2 pertandingan yang masing-masing Persib kebobolan 2 gol gitu ya. Nah, tapi di sini juga kelihatan jumlah ini pun secara total, yaitu tadi ya, Persib baru kebobolan 16 gol, Tejanya sendiri baru 13. Itu tuh jumlah yang sangat minimal sekali di Liga 1. Jadi bukan berarti wah Persib sekarang pertahanannya lagi jelek nih. Kalau standarnya adalah pertahanan Persib di game week 6 dan 22 betul ada penurunan. Tapi kalau standarnya adalah dibandingkan dengan tim-tim di Liga 1, ini tetap pertahanan yang cukup kokoh gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan, tapi jangan sampai lengah juga gitu. Harus ada yang diperbaiki dari lini pertahanan Persib Bandung gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke Tejanya nih ya, ke spesifik ke Teja Paku Alamnya. Kalau tadi nilai XGA itu lalu kita bandingkan dengan jumlah kebobolan realnya, itu mengukur pertahanan secara umum. Dan kalau kita ngomong pertahanan nggak bisa hanya difokuskan ke back aja gitu ya, atau ke kiper aja. Apalagi Persib sekarang ya bermainnya menyerang bareng-bareng, bertahan bareng-bareng. Jadi ketika pertahanannya bagus, itu adalah milik semua pemain, termasuk pertahanan pertama kan dimulai dari lini depannya, bagaimana dia melakukan pressing, bagaimana menjaga jarak agar lawan tidak bisa melakukan central progression gitu ya. Lalu masuk ke belakang juga, di mana gelandang bertahannya dan juga sayap-sayapnya itu membentuk struktur yang kompak gitu ya, dan pemain sayap yang membantu pertahanan dan sebagainya lah gitu. Itu XGA dikurangi goal conceded itu untuk melihat secara keseluruhannya. Ada lagi parameter yang namanya XGOT gitu ya, XG on target. Jadi untuk mengukur peluang dari tendangan-tendangan yang on target gitu ya. Jadi XGOT ini bisa dipakai dua sisi gitu ya. Satu sisi bisa untuk menilai kualitas eksekusi dari si striker, yang kedua bisa melihat juga kualitas goal prevention dari kiper gitu ya. Karena XGOT itu mengukur semua shots on target. Jadi kalau shots on target itu kan arahnya ke gawang. Kalau nggak dihalau oleh kiper ya pasti jadi gol gitu ya. Jadi itu bisa dilihat, itu juga bisa untuk mengukur kualitas dari seorang kiper gitu ya. Jadi untuk lebih menggambarkan ya XGOT itu seperti apa, contohnya nih pada saat melawan Malut United aja, Persib XGA-nya 2,87, artinya Malut United itu berhasil menciptakan peluang selama 90 pertandingan yang normalnya tercipta 2-3 gol gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat XGOT-nya, XGOT itu berarti peluangnya udah diciptakan. Nah, eksekusi si strikernya seperti apa? Kalau eksekusinya itu ke pojok kanan atas, nah itu nilai XGOT-nya pasti tinggi. Itu bisa mengukur si striker ini nilai eksekusinya seperti apa sih gitu. Nah, di pertandingan melawan Malut, XGA-nya untuk Persib gitu ya, artinya XG-nya Malut itu 2,87, tapi XGOT-nya 4,39. Seperti kita ketahui ya, memang striker Malut punya finishing yang luar biasa bagus. Jadi walaupun peluangnya itu 2,87, tapi dengan eksekusi yang dilakukan oleh para pemain lawan itu harusnya terciptanya 4-5 gol gitu ke gawang Persib itu. Nah, tapi di sini itu juga menunjukkan bagaimana kualitas dari Teja. Kalau di pertandingan tersebut Teja tidak bermain dengan luar biasa, mungkin Persib kalahnya 4 atau 5-0 gitu ya. Dan
Kalau kita ingat di pertandingan itu juga Teja melakukan save dari tendangan penaltinya David da Silva gitu ya. Lalu berbanding terbalik ketika melawan Borneo FC. Pada saat melawan Borneo FC, XGA-nya 2,7 tapi XGOT-nya 1,26. Artinya justru kalau di pertandingan Borneo itu Persib juga terbantu sama kualitas eksekusinya lawan yang tidak sebagus pemain Malut gitu ya. Jadi XGOT-nya cuma 1,26 dan Borneo cuma bisa mencetak 1 gol gitu ya. Nah, nilai XGOT juga di sisi lain bisa digunakan untuk mengukur kemampuan si kiper dalam melakukan shot stopping lah, sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, lebih jelasnya ini untuk Teja Paku Alam gitu ya. Jadi dari 25 pertandingan Persib itu menerima 70 shots on target. Ini hanya pada saat Teja jadi kiper ya. Dari 70 shots on target tersebut, lalu dengan kualitas eksekusi dari setiap pemain yang dapat XGOT-nya gitu ya. Sudah saya hitung, sudah saya kumpulkan dari SofaScore, XGOT total yang dihadapi oleh Persib sampai pekan ke-27 adalah 20,82. Artinya harusnya 20 sampai 21 gol itu tercipta ke gawangnya Persib ketika dijaga oleh Teja Paku Alam. Dan realnya Persib hanya kebobolan 13 gol. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, kita bisa menilai secara umum kemampuan Teja dalam melakukan shot stopping itu seperti apa. Tinggal kita kurangi nih, seharusnya kebobolan berapa, real kebobolan berapa. Berarti sisanya yang tidak gol itu berhasil di-save oleh Teja Paku Alam. Nah, jadi kita bisa dapat yang namanya goals prevention. Ini untuk menilai secara umum ya kemampuan kiper dalam melakukan shot stopping. Dan Teja itu nilainya 7,82. Ini saya coba bandingkan, memang nggak semua kiper saya hitung ya, karena saya dalam mengambil datanya itu manual, jadi time consuming banget kalau semua kiper saya hitung. Jadi ini saya hitung kiper-kiper yang secara top of mind ini adalah kiper yang luar biasa bagus di Liga 1 gitu ya. Saya masukkan kiper-kiper lokal yang kemarin dipanggil sama John Herdman ya, ada Nadio Argawinata, Cahya Supriyadi, dan Hernando Ari. Lalu saya tambahkan juga 2 kiper asing, Igor Rodriguez dan juga Mike Hopmeyer dari Bali United gitu ya. Nah, di sini kalau kita bandingkan nih sama kiper-kiper lain, Nadeo dari 27 pertandingan dapat 113 shots gitu ya. Lalu nilai XGOT totalnya jadi 30,20, realnya kebobolan 27 gitu ya. Jadi goals preventionnya dari Nadeo itu 3,2. Yang lain bisa dilihat, Igor Rodriguez itu 3,05, Cahya Supriyadi 3, Mike Hopmeyer 1,99, dan Hernando Ari 0,44. Semuanya positif, artinya sebenarnya semua kiper ini overperform gitu ya. Jadi dari seharusnya kebobolan berapa, mereka bisa apa ya? Mereka bisa melampaui itu gitu. Artinya secara shot stopping kiper-kiper ini overperform gitu. Nah, tapi kalau kita lihat nilainya udah jelas ya di sini bahwa secara shot stoppingnya lah ya gitu, Teja Paku Alam itu yang terbaik. Nah, ini saya coba buat nih shot mapnya gitu ya. Jadi kalau yang hijau itu adalah jumlah golnya, yang merah itu adalah peluang-peluang yang berhasil ditepis oleh Teja Paku Alam. Semakin besar dari si bulatannya gitu ya, itu menunjukkan bahwa nilai XG-nya itu, nilai XGOT-nya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi, nah di sini kelihatan posisi-posisi di mana Teja itu kebobolan, dan rata-rata bulatannya itu besar-besar. Memang bola yang berhasil menjebol gawang Teja adalah bola-bola yang sulit gitu ya. Dan overall-nya 70 tendangan, kebobolan 13, expected to concede gitu ya tadi ya, total XGOT-nya 20,82 dan goals prevented-nya 7,82 gitu. Dan yang luar biasanya lagi gitu ya, kalau kita lihat dari mana nih Teja kebobolan, dari 13 gol yang bersarang di gawang Teja di Liga 1, hanya 6 yang dari open play, sisanya 7 gol lainnya itu 4 dari penalti dan 3 dari set piece, yaitu dari corner dan juga dari free kick gitu ya. Jadi ini benar-benar menggambarkan gimana kokohnya Teja Paku Alam nih untuk ditaklukkan gitu ya. Dari 25 pertandingan gitu ya, tim lawan itu hanya bisa membobol 6 kali ini dari open play gitu ya. 4 dari penalti ya, kita tahu ya penalti sulit lah untuk bisa diantisipasi. Itu 4 gol. Set piece juga, set piece ya. Contohnya kemarin ketika melawan Bali United gitu ya. Itu memang benar-benar kualitas tendangannya juga luar biasa. Dan ini menunjukkan ya bagaimana kualitas Teja dalam shot stopping itu tidak perlu diragukan lagi gitu. Oke, yang data yang tadi sebenarnya udah rahasia umum ya. Teja itu adalah shot stopper yang luar biasa bagus, tapi saya tambahkan lagi kalau untuk di Liga 1 sekarang dia yang terbaik untuk shot stopping. Nah, lalu kita berbicara memang yang udah jadi sering diomongin sama orang, oh Teja tuh mungkin kemarin nggak dipanggil timnas karena shot stoppingnya mah bagus, tapi secara delivery buruk gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Nah, sekarang kita mau coba lihat secara data, apakah iya Teja Paku Alam di musim ini ya, khususnya di musim ini, delivery-nya dia itu kurang bagus gitu ya. Nah, ini saya dapat lagi tetap dari SofaScore. Saya lihat akurat pas per game gitu ya. Jadi umpan-umpan akurat dari kiper
dalam setiap pertandingannya. Nah, di data ini Teja Paku Alam itu peringkat ketiga. Jumlahnya juga cukup besar, 16,4. Cuma kalah dari Igor Rodriguez dan juga Mike Hoopmeier gitu ya. Secara akurasi pun cukup tinggi, 88%. Cukup tinggi dibandingkan dengan kiper-kiper yang lain. Memang ada yang lebih tinggi nih, Nadio Argawinata dengan 93%. Tapi secara jumlahnya juga nggak sebanyak Teja dan yang lain gitu ya. Jadi di sini sih menandakan bahwa kalau melihat akurasinya pun cukup tinggi, 88%, Teja itu sudah mulai cukup nyaman nih ketika memainkan bola dengan kakinya. Ya memang ada anekdot seperti itu gitu ya, Teja itu buruk dalam delivery, karena zaman dulu tuh sering tuh Teja melakukan kesalahan gitu ya, yang berakibat bolanya berhasil diambil lawan pada situasi yang berbahaya gitu ya. Nah, tapi setidaknya di musim ini improvement itu terlihat gitu. Dan memang kalau kita lihat pertandingannya Persib Bandung gitu ya, Teja Paku Alam itu udah sering dipakai nih pada saat build up, baik itu untuk memulai serangan ataupun untuk sebagai pressure release gitu. Jadi ketika backnya itu di pressing, di high press gitu ya, back itu nggak ragu untuk mengoper ke Teja gitu ya. Dan ini hal yang penting juga karena berarti mereka yakin nih kalau bola dikasih ke Teja tidak akan terjadi blunder gitu. Dan itu ya terbuktinya dari jumlah pasnya Teja yang cukup banyak gitu ya. Walaupun kalau pas di sini memang masih menghitung baik itu umpan pendek yang tinggal dari kiper ke back gitu ya, termasuk juga long shoots-nya gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari data long ball-nya gitu ya, Teja juga tidak buruk. Kalau kita lihat accurate long ball per game, Teja itu 3,4, cukup tinggi juga gitu. Nah, kalau kita lihat yang Nadio tadi ya, secara pas akurasi 93% jauh lebih tinggi. Tapi bisa kelihatan long ball-nya Nadio itu cuman 1,3. Ya di bawahnya Teja lah gitu. Jadi bisa dibilang Nadio akurasinya bisa 93%, mungkin karena lebih banyak umpan-umpan yang pendek yang ke back gitu ya, yang memang itu secara keakuratan harusnya tinggi gitu. Nah, sedangkan Teja Paku Alam 3,4 long balls gitu ya. Cukup tinggi, hanya kalah dari Igor Rodriguez. Dan kalau kita ngomong akurasinya, kalau kita cuma lihat akurasi 67%, wah jelek tuh akurasinya 67% gitu kan. Tapi kalau kita bandingkan sama kiper-kiper yang lain, 67% itu yang paling bagusnya. Setidaknya di kiper-kiper yang saya sebutkan ini gitu ya. Mungkin ada kiper-kiper lain yang secara akurasinya lebih baik dari Teja, seperti Vukasin Vranesnya Persis gitu ya. Tapi mungkin secara jumlahnya tidak sebanyak Teja Paku Alam gitu ya. Dan setidaknya ini bisa memberikan gambaran gitu ya, walaupun istilahnya anekdot bahwa Teja nggak bisa build up itu harusnya udah mulai berkurang nih, karena memang data menunjukkan hal tersebut gitu. Dan kalau tadi kita bicara tentang error yang berujung kepada gol atau kepada tendangan gitu ya, Teja juga cukup minim gitu. Dia cuma 3 kali nih sepanjang musim ini dibandingkan kiper-kiper lain gitu ya. Ada yang 7 kali, ada yang 8 kali gitu ya. Nah, ini data sudah saya tampilkan dari SofaScore. Menurut saya secara distribusi pun Teja sudah menjadi lebih baik gitu. Nah, lalu kalau pertanyaannya, terus kenapa Teja nggak dipanggil timnas? Kalau saya sih tidak mau masuk ke perdebatan tersebut. Saya kalau untuk pertanyaan tersebut, pada intinya saya percaya bahwa itu adalah pilihan yang sudah ditentukan oleh John Herdman sendiri gitu ya. Alasannya kenapa hanya dia yang tahu dan tim pelatih dan tim analisnya gitu ya. Karena datanya mereka itu pasti lebih detail lah ya, lebih komplit, dan apa yang diinginkan oleh John Herdman itu pasti ada alasannya lah gitu. Kalau saya pakai data cuman data yang general aja, mungkin ada detail-detail kecil yang membuat John Herdman itu tidak memanggil Teja Paku Alam. Bisa juga halnya yang sifatnya non teknis, kayak misalkan kenapa manggilnya Cahya Supriyadi? Ya karena untuk masa depan Cahya Supriyadi masih panjang nih karirnya di timnas gitu ya. Sehingga disuruh belajar sama kiper-kiper yang hebat, terutama Martin Pas dan Emil Audero dari sekarang. Mungkin ada faktor itunya juga. Tapi saya yakin juga bahwa Teja Paku Alam itu sudah ada nih di shortlistnya John Herdman. Tinggal nanti tunggu kesempatan aja untuk bisa dipanggil timnas. Dan kalau saya lihat Teja juga nggak ambil pusing ya dengan dia nggak dipanggil timnas. Dia nggak yang turun semangat atau patah semangat juga gitu. Dia tetap fokus bagaimana dia menunjukkan yang terbaik untuk Persib Bandung gitu. Oke, jadi itu tadi analisa tentang Teja Paku Alam. Jadi tadi saya bahas dari sisi shot stopping dan juga dari sisi goalkeeper distributionnya gitu ya. Dan data-data tersebut menunjukkan bahwa Teja Paku Alam ini sangat improve gitu di musim ini gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan data-data yang saya sampaikan ini menambah informasi nih ya kepada teman-teman seperti apa Teja Paku Alam di musim ini. Kalau saya pribadi ya, dengan data-data yang tadi saya tampilkan, saya sih akan dengan confident bilang bahwa Teja Paku Alam adalah kiper terbaik di Liga 1 di musim ini. Gimana nih menurut teman-teman? Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you in the next video. Bye.